harus diingat semua ya, semuanya wajah manusia itu kan ada semuanya sama, ada hidung, ya, ada mata, ada bibir. Nah ya, itu kalau sudah terjelas itu semuanya sama. Yang membedakan manusia kasep jeung gelis yang boleh. Hatur nuhun, terima kasih kepada Ustadz Pak Haji bahwa saya ya, jadi alhamdulillah diberi ilmu oleh Allah walaupun sedikit, yaitu tentang mengurus jenazah. Kebetulan saya itu kerja di rumah sakit bagian kamar mati. Nah, dalam hal mengurus jenazah itu waktu saya SMA. Nah, pengalaman yang pertama sekali ngurus jenazah, padahal saya itu penakut saya itu. Waktu SMP itu jangankan ngurus jenazah, lihat ya orang yang mati keranda, saya takut, nyumput. Tapi sekarang ditakdirkan oleh Allah harus ngurus jenazah. Mental harus kuat, karena dalam ngurus jenazah itu harus punya ilmu, harus mental kuat. Mentalnya, mental takut, mental geleh, mental sieun, rasut. Nah, maka disebut mental takut ya, karena namanya juga jenazah kan. Jadi orang banyak takut. Bagaimana kalau mental geleh? Ya geleh itu apa itu? Geleh itu karena apa? Jijik. Mayit itu setiap orang yang meninggal itu pasti keluar busiat. Nah, busiat itu keluar kotoran dan mani. Nah, itu yaitu keluar mani. Dan kalau kita untuk mengurusnya itu salah satunya kita harus di koridor itu artinya diombehan, dicebok, dikeluarkan kotor-kotoran di dalam tubuh. Mandeleh tuh Panji, aduh, dan tidak sama setiap mayit itu. Ada yang nggak ada yang mana. Ayo wae nu mulut wae kayak teh, aduh, kata nyeri cangkeng. Nah, kasus orang hilang kepala. Kasus. Kalau yang di rumah sakit itu banyak macam mayit itu. Salah satunya yaitu yang hilangnya kepala. Gila ya? Bukan hilang. Jadi ada mobil yang terguling, mungkin kena kaca atau apa, kepalanya itu hancur. Berarti hancur dan copot. Waktu saya di kamar mati mau mandikan, mana kepala, waktu dibuka mana kepalanya, ternyata kepalanya ada di kresek. Nah, ada di kresek. Nah, bagaimana itu caranya? Sebab kalau diurus itu, nanti kalau dikapani, nanti mungkin nggak ada kepalanya. Kemana kepalanya? Dalam mungkin ada harus wala tabtina ba'dahu. Ya jangan menjadikan fitnah. Ulah jadi omong setelah dia itu meninggal. Mau tuh jauh huluna. Nah, itulah saya. Jadi yang memodif itu bukan kerajaan aja, motor dimodif gitu. Manusia juga bisa dimodif, kepala juga. Yang hancur itu sama saya itu dipakai dimasukkan kapas, lalu dipakai kresek, lalu dibungkus, dibulatkan lagi. Itulah kalau ada kepala, lalu si itu yang bulat-bulat disatukan lagi pakai plastik, langsung ditali jadi bentuk manusia lagi. Gitu. Bayangkan sama Pak Haji, Pak Ustadz, coba kalau kepalanya nggak dipakai itu, kences kan, manusia tanpa kepala. Padahal ternyata setelah dia dibungkus maka sempurna lagi gitu. Itulah diantara yang nggak ada kepalanya. Yang remuk. Nah, kalau ada yang remuk, misalkan kecelakaan, tergilas, otomatis kalau tergilas itu si tulang itu hancur. Kedua, si perutnya itu bitu, otomatis keluar, pecah, maka keluarlah isinya itu, bibirnya yang 12 meter itu, pangalayah atau kumaha carana eta. Nah, kalau yang seperti itu ya karena agama itu yang penting yang normalnya yang dikumbah itu. Saya langsung pakai kresek, di bodinya dipot kresek, masukkan kresek, langsung diikat dengan kain. Jadi, maka sempurna lagi, pakai lagi plastik, sempurna lagi. Nah, bagaimana tulangnya? Kan kalau diangkat itu patah, ngaplek. Kumaha carana? Nah, itulah. Maka saya berbayang
di kamar mati itu ada yang meninggal kecelakaan yang pakai kayu, kelihatan ada kayu, bagaimana? Makanya saya itu pakailah kayu. Nah, udah pakai kayu, maka dibungkus lagi dengan disatukan dengan bodi yang lainnya. Nah, waktu diangkat tuh alhamdulillah sempurna lagi. Bayangkan Pak Haji kalau nggak pakai kayu diangkatnya melenoy. Ya. Waduh, kasihan mayitnya. Itulah. Jadi banyak cara ternyata Allah memberikan malam ya'lam. Jadi sesuatu yang tidak tahu, tapi Allah diberitahu. Pakai itu. Nah, itulah. Kalau yang remuk, remukinya. Wajah, wajah, tulang wajah. Harus diingat semua ya. Sebenarnya wajah manusia itu kan ada semuanya sama. Ada hidung, ya, ada mata, ada bibir. Nah ya, itu kalau sudah terjelas itu semuanya sama. Yang membedakan manusia kaset jeung gelis yang boleh di masalah tulang. Baik tinggalin mancung, tulang mah mancung. Udah mes udah tulangan. Nah itulah. Jadi semuanya sama. Sama Pak Haji itu sama. Jadi kalau sudah dibentuk lagi, maka ada perubahan lagi. Sama juga itu diwawala kepalanya dihapuskan dari kiat-kiat mental sekarang mental mainan gitu kembali bisa mental biasa kalau saya misalkan sedang enak-enak tidur ada telepon malam hari cleaning dari rumah tangga ada kecelakaan ya masuk kan unaon eta kecelakaan cirahna kageleng ku truk wah coba terbayang Pak Haji nu kageleng ku truk kumaha tah kan sudah manusiawi. Saya juga kan manusia. Wah terbayang lah. Kumaha we ayeuna sirah kageleng ku truk atau hayang pageleng ku mobil hancur. Saya juga manusia, tapi kiat saya bahwa saya adalah ini suatu kewajiban. Karena mengurus mayit adalah fardu kifayah. Ya, kewajiban. Yang menjadi kuat saya adalah kewajiban. Saya tidak melihat materi. Mal kaharti. Betul. Ada kecelakaan, diberi uang 400 dibagi keopatan ku genepan 50 sewang maka hati materi tapi kiat yang menjadi mental kuat adalah kalau ini suatu kewajiban poin nah poinnya itu untuk materi nah itulah jadi intinya kalau mengurus mayit itu jangan melihat materi betul alhamdulillah insya Allah nanti berlanjut kasus pengalaman goib Pak Haji ya